Iya, ini doang. Oh, pantesan pemain Jepang ininya suka kayak lompat-lompat gitu ya? Nggak boleh kayak gini. Harus Oh, sama lantainya Oh. sama. Gitu. wah ini baru tahu sih. Uh, 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 uh. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Nathanael Abednego. Dan sekarang gue udah sama atlet badminton dari Jepang. Namanya siapa nih? Ogawa. Ogawa. Nah hari ini Ogawa mau bagi tutorial mengenai teknik backhand nih. Karena banyak banget nih subscriber gue yang belum bisa backhand. Dan gue ada beberapa pertanyaan nih Ogawa, sebelum kita mulai ke tutorial backhand ala Ogawa nih. Kamu belajar backhand tuh berapa lama? Mungkin 2 tahun. 2 tahun tuh. Iya. Ogawa aja yang jago belajar backhandnya 2 tahun. Jadi kalau kalian yang nggak bisa backhand cuman sebulan 2 bulan, udah frustasi gak mau main badminton lagi, itu mesti belajar terus ya Ogawa. Iya, karena biasanya kayak gini nggak pakai kan, biasa saya hidup Oh, apa betul. Jadi Kayak gini, nggak maksudnya Ogawa itu biasa di kehidupan sehari-hari itu kita hampir gak ada gerakan begini. Makanya kalau latihan backhand itu sulit banget. Tapi kalau forehand kan sehari-hari mungkin kayak kita lempar Iya. gitu kan. Nah itu kalau forehand tuh di kehidupan sehari-hari mungkin itu sering kepake. Contohnya kayak kita gebukin kasur gitu kan. Terus lempar bola ya, lempar bola. Habis itu lonjok orang, boleh gak tuh? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita balik ke topik nih teman-teman. Jadi apa sih rahasianya backhand bisa kenceng? Ada rahasia khusus gak? Atau metode latihan di Jepang tuh berbeda sama di Indo gitu? Hampir sama sih. Hampir sama ya. Jadi yang membedakan itu tetap dari orangnya masing-masing. Orangnya masing-masing. Oh, Ya. tetap. Jadi gitu guys. Badminton itu nggak ada yang khusus. Jadi kalau kalian pernah dengar, gue pernah lihat atau baca nih kutipan dari maestro badminton namanya Lindan. Kamu tahu Lindan nggak? Tahu. Tahu kan? Pemain badminton pasti nggak ada yang nggak tahu Lindan. Lindan tuh pernah ditanya, gimana sih caranya bisa jadi juara? Terus dia jawab, nggak ada sesuatu yang khusus, hanya melakukan hal yang sama berulang kali setiap hari. Wow. Artinya apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi artinya gini guys, buat mau jago itu nggak ada namanya jago tanpa kerja keras. Jadi nggak ada namanya kalian bisa backhand tanpa kalian latihan atau belajar. Nggak bisa pun harus berusaha terus. Karena setiap orang pasti bisa, cuman kapan titik bisanya atau titik majunya itu berbeda-beda. Bener gak? Kayak Ogawa 2 tahun. Contohnya lagi kayak gue misalkan 5 tahun. Kan semua orang beda-beda. Tapi yang menang, yang pasti yang pantang menyerah. Oke, nggak usah lama-lama guys. Sekarang Ogawa mau praktekin backhand dan juga forehand kali ya. Yes. Dia mau praktekin backhand dan forehand yang kenceng ala orang Jepang nih. Gue mau drillingin dia dan kalian bisa lihat nih seberapa kenceng pukulan dia. Nanti kita bongkar. Mantap. Jiwa. Oke guys, sekarang di tangan gue udah ada sekitar 10 bola. Dan gue mau coba drilling Ogawa forehand backhand nih. Dan kita mau lihat nih seberapa kenceng sih forehand dan backhand dia. Ogawa, siap? Woi, ready? Woi, ready? Go. Oh. Oh. Go. Oh. Oh. Guys, sekarang kita bakal bongkar tekniknya Ogawa nih. Ogawa, jadi kalau di Jepang itu diajarinnya forehand dulu atau backhand dulu? Forehand dulu. Forehand dulu? Iya. Pasti forehand dulu. Kamu tahu nggak alasannya kenapa yang diajarin forehand dulu? Karena Lebih mudah ya? forehand lebih mudah dan seharian kita sering pakai kan. Oh, di Jepang itu katanya Ogawa yang diajarin itu forehand dulu. Karena kalau menurut Ogawa, forehand itu lebih banyak dipakai pada saat kita main badminton. Bener gak Ogawa? Bener. Dan forehand sama backhand
kenapa lebih sering digunain forehand? Karena forehand tuh lebih kuat daripada backhand. Makanya ada istilah sebisa mungkin kalau nggak kepepet jangan pernah ambil backhand. Cuman bukan berarti pemain bulu tangkis nggak bisa backhand itu nggak apa-apa juga, nggak boleh ya. Setiap pukulan bulu tangkis itu kalian harus kuasai dengan benar-benar kalau mau jadi jago. Karena ada satu aja pukulan yang lemah itu bakal dicecer mulu sama musuh, bakal serang terus ke sana. Balik ke materi Ogawa. Kalau di Jepang tuh diajarinnya gimana? Jadi kalau di Indonesia nih, contohnya forehand ya. Ini kan diajarinnya kan dia pukulan pegangannya kan biasa nih. Kayak pegangan smash salaman ya. Terus pas dia ke kanan ini tuh. Ya ini sejajar sama kaki begini nih. Jadi disejajarin. Nah, kalau kamu kan tadi tuh kayak kakinya cepet banget tuh. Nah, itu kalau di Jepang tuh ada perbedaan nggak? Sama atau diajarinnya gimana kalau di Jepang? Kaki dulu atau tangan dulu? Di Jepang juga kaki dulu. Kaki dulu. Tapi kakinya nggak boleh kayak gini. Harus sama lantainya sama. Wah, ini baru tahu sih. Ini baru tahu loh, bener loh. Karena kalau aku diajarin dan aku masih pakai sekarang ya. Itu kalau aku lebih banyak ke langkah gitu. Lebih banyak ke langkahnya gitu. Jadi kalau langkahnya udah enak, dia kan efisien. Tapi aku baru tahu kalau di Jepang tuh mesti gini terus. Wah, berarti capek banget dong. Iya, ini dong. Oh, pantesan pemain Jepang ininya suka kayak lompat-lompat gitu ya. Oh, itu capek banget dong. Capek? Capek banget. Jadi Capek. ada latihan khusus buat geser-geser gini. Iya, ada. Oh, itu kalau gue sih sering bilangnya step kepiting ya. Memang step kepiting tuh harus banget dipakai juga, terutama buat notok bola. Ya enggak, pantes orang Jepang notoknya jago-jago. Nah kalau backhand nih, backhand gimana Ogawa? Contohnya nih, kalau gue backhand kan gini kan, misalkan abis ngambil forehand nih, balik step ke backhand gini tuh. Oh, balik lagi gini kan. Nah kalau di Jepang tuh gimana? Nah stepnya nih menarik nih kayaknya nih. Stepnya gimana? Kepiting-kepiting terus atau? Ya, kepiting terus. Nah, nggak boleh kayak gini. Kayaknya itu doang. Oh, kalau kamu diajarinnya malah kalau di kiri itu dia pakai double step gini ya? Gitu ya? Itu juga ada. Oh itu juga ada. Jadi kakinya nggak pindah begini juga ada ya? Gini juga ada. Wah baru tahu aku. Karena kalau pemahamanku ya, mungkin berbeda dari Ogawa ya. Kalau aku sih setiap pukulan itu harus pakai kaki kanan. Itu kalau aku. Tapi unik juga ya kalau pola pelatihan Jepang tuh. Aku baru tahu sih. Nah coba kamu peragain. Aku pengen lihat nih. Mungkin teman-teman juga footwork forehand backhandnya Jepang kayak gimana itu ya atlet Jepang. Oke. 1, 2, go. Nah. Wih gila cepet juga. Nah, kita tungguin sampai dia capek, guys. A few moments later. Gara-gara gue suruh peragain, sekarang Ogawa capek banget nih. Nah, tapi sambil capek dia tetap mau bagi tutorial buat kita nih. Nah, Ogawa, kalau tadi kan footworknya tuh mungkin ada sedikit perbedaannya yang diajarin di Jepang sama di Indo. Nah, sekarang gue mau tanya lebih ke tekniknya nih. Cara mukulnya tetap sama dong? Sama ya. Jadi cara mukulnya sama dan hanya footworknya aja yang berbeda. Iya, footwork itu penting. Iya, footworknya berbeda ya. Nah makanya setiap pemain dari setiap negara tuh punya ciri khas masing-masing ya. Iya. Oh. Jadi ciri khasnya di Jepang itu dia tuh langkahnya kecil-kecil tapi cepet. Oke guys, mungkin segitu aja tutorial forehand dan backhand dari gua dan Ogawa. Sampai ketemu lagi di video collab kita berikutnya. Ogawa. Bilang thank you dong ke subscriber gua. Ogawa. Bawa.